Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000 itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu loh. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya sering menyatakan bahwa di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Bagi yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 kilometer, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga, termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut, sudah pernah memeriksa pagar ini, dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 kilometer. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Bapak bisa bayangkan, Angkatan Laut nggak berani menyatakan siapa yang memagar itu. Dan mereka sudah menemukan bahwa itu ada pagar. Ini faktanya di belakang ini, di pagar, dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Jadi mohon maaf yang membantah, ini mereka belum bangun, mereka belum bebaskan, mereka belum menguasai, tapi sudah terjadi negara dalam negara. Apalagi sudah menguasai. Jadi bagi yang masih membela bahwa tidak ada negara dalam negara, PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa, laut sudah dipagar, dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satupun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya, apakah kita masih merdeka? Oke? Kepada aparat baik TNI, Polri, lihatlah negaramu sudah dijajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya mau nambahin dikit. Ya, biar saya mau jelasin pagar ini. Ya, baik. Seluruh rakyat Indonesia, saya hari ini bukan hanya omon-omon melalui persidangan, bukan melalui konten, bukan melalui podcast. Kami hadir langsung di Pantai Cangkir, di daerah Kronjo, di Pulau Cangkir, daerah Kronjo, ya, Kabupaten Tangerang, masih NKRI. Sekali lagi saya tegaskan, ini masih NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Aguan, ya. Ini Republik Indonesia gitu. Tapi anehnya kita lihat di situ ada pagar-pagar yang dibuat, informasi dari warga itu punya melaut dalam rute yang paling cepat untuk sampai pada lokasi tangkapan ikan, sehingga masyarakat atau nelayan di sini rata-rata kalau mau melaut itu harus cari rute memutar keliling kira-kira 10 km berkelilingnya, tergantung juga tujuan sebenarnya. Harusnya pagarnya ini yang segera dirobohkan. Nah, dan ini bukan tugas rakyat. Kalau rakyat nanti dianggap ini perbuatan melawan hukum. Ini tugas negara yang melindungi rakyat. Harus negara yang turun tangan, otoritas negara yang punya legal standing, punya kewenangan, punya otoritas, dan punya hak konstitusional untuk melakukan tindakan. Kasihan rakyat ini. Ya, teman-teman, ini lagi heboh mengenai pagar laut, di mana ada pihak yang memagari laut. Dan itu artinya seperti yang disampaikan di dalam video tadi, ini menggerus ya wilayah Indonesia, dan ini ya mengakibatkan ya negara dalam bahaya, sehingga diminta kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Prabowo Subianto, supaya bertindak ya cepat di dalam hal ini, bertindak tegas ya, supaya tidak ada negara di dalam negara. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, heboh temuan pagar misterius di Laut Tangerang, ini kronologinya. Nah, teman-teman, tentu ya pembangunan pagar ini terjadi ketika masih pemerintahan Joko Widodo, teman-teman, dan tentu tidak mungkin ya para ya pihak ini bisa melakukan pemagaran ini kalau tidak ada ya kerjasama, ya tidak ada istilahnya persetujuan
ya mereka tidak mungkin berani melakukan hal yang demikian. Sehingga ketika Bapak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, maka ini bisa diambil alih dan tentu ya dirobohkan pagar-pagar ini supaya seperti yang dikatakan tadi, ya masyarakat yang ada di wilayah itu, terutama masyarakat sekitar itu, ya mata pencariannya adalah nelayan, maka tentu supaya mereka lebih mudah akses di dalam mencari ikan. Ya, belakangan ini publik diramaikan oleh pagar misterius yang terpasang di Laut Tangerang. Pagar misterius yang terbuat dari bambu ini membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Kilometer di perairan Tangerang, Banten, pembangunan pagar ini terindikasi tidak mengantongi izin alias ilegal. Nah, teman-teman, ini ya sangat panjang sekali, teman-teman, ya 30,16 km. Ya, tentu ini sangat-sangat luar biasa. Kalau ya harusnya pemerintah harus bersifat ya tegas di dalam hal ini, bersikap tegas ya supaya nantinya ya ini langsung diberikan satu ya sanksi bagi yang melakukannya. Mulanya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten Eli Susianti mengatakan keberadaan pagar laut ini baru diketahui pemerintah pada 14 Agustus 2024 setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar yang juga tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI. Nah, menurut catatan Detikcom, DKP Banten kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pada 19 Agustus 2024 dengan mendatangi lokasi pagar laut misterius untuk ya mengecek langsung. Saat itu panjang pagar laut baru sekitar 7 km. Nah, kemudian ketika kami mendapat informasi terkait pemanggaran laut, dan kebetulan informasi pertama ini kami dapatkan dari Bapak Ketua HNSI Ranting Mauk, kata Eli dalam diskusi publik di kantor KKP Gedung Minabahari 4 Jakarta Selasa 7 Januari 2025 lalu. Kemudian kasus ini kemudian ditindaklanjuti pada 4-5 September 2024. Tim DKP Banten bersama anggota polisi khusus Polsus, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP, KPP kembali mendatangi lokasi pemagaran untuk bertemu dan berdiskusi dengan warga sekitar. Jadi saat tanggal 5 September ini kami membagi dua tim. Satu tim langsung terjun ke lokasi dan satu tim lagi berkoordinasi dengan Pak Camat dan Kepala Desa Marga Mulia serta Kepala Desa Mauk. Saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari Camat maupun dari desa, dan kemudian belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut jelasnya. Ya, teman-teman, ya walaupun tidak ada keluhan masyarakat di sekitar itu, tetapi apakah itu kalau tidak ada keluhan masyarakat itu diperbolehkan? Ya, apakah nantinya baru diusut itu kalau ada keluhan masyarakat? Tentu tidak. Ya, kalau itu sudah melanggar aturan, ya maka itu harus ditindak tegas. Ya, terutama ya pemerintah di wilayah tersebut harus bersikap tegas di dalam hal itu. Nah, lebih lanjut, Eli mengatakan pada 18 September 2024 pihaknya kembali patroli untuk mengecek pagar laut misterius itu. Pada kesempatan tersebut, DKP Banten ikut melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dan HNSI. Terakhir, kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, kemudian dari PSDKP, Sari PUPR, dan Satpol PP. Kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang pagar lautnya sudah mencapai 13,12 km. Lanjut terakhir malah sudah 30 km, terang Eli. Nah, teman-teman, artinya bahwa ketika ya semakin lama itu tadi sekitar 7 km. Baru setelah pengecek keduanya 13,12 km. Nah,
Dan yang terakhir itu adalah 30 km. Nah, 30 km itu panjang sekali, teman-teman. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan MKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan penggunaan ruang laut harus memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Jika hal tersebut tidak dimiliki, maka pemasangan pagar laut di Laut Tangerang itu dinyatakan sebagai pelanggaran. Nah, ya pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut ya itu harus punya izin KKPRL. Kalau tidak ada izin KKPRL tidak boleh dilakukan. Itu namanya pelanggaran, terang Trenggono kepada wartawan. Nah, teman-teman, ya kalau itu harus diselidiki. Kalau tidak punya izin maka tidak hanya sekedar menyebut pelanggaran, tetapi ya itu harus dirobohkan pagar itu sebenarnya. Ya dirobohkan dan siapa yang memagari itu harus ditindak tegas. Ya jangan hanya sekedar mengatakan bahwa itu pelanggaran, tetapi tidak ada tindakan tegas di dalam hal itu. Lebih lanjut, ia mengatakan jika terbukti tidak berizin, pagar laut sudah pasti akan dicabut dan pembangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi juga wajib dihentikan, kecuali izin sudah dikantongi oleh pihak di balik pendiri pagar laut itu. Pasti dicabut pagarnya, artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ harusnya dihentikan. Ya, tetapi kalau izin ya KKPRL-nya ada, tidak apa-apa, mereka harus jalan terus, kata Trenggono. Di hari yang sama pemerintah juga langsung melakukan penyegelan pagar Mesteris itu. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan penyegelan pagar laut yang membentang wilayah perairan 6 kecamatan ini merupakan instruksi dari Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian arahan tersebut disampaikan kepadanya dalam berupa perintah penyegelan. Nah, itu teman-teman tentang pagar laut yang heboh dengan saat ini. Dan tentu ini menjadi satu yang kita harapkan kepada pemerintah sekarang supaya bersikap tegas di dalam hal ini. Ya, jangan sampai ada negara di dalam negara, dan juga ya kalau sudah memang melakukan pelanggaran maka yang harus dilakukan adalah ya pagarnya harus dirobohkan, bukan hanya disegel. Kemudian ya siapa yang melakukan pemagaran itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya tidak hanya sekedar dirobohkan dan tidak hanya sekedar diberikan teguran. Nah jadi tetap diberikan satu sanksi supaya kedepannya tidak terjadi hal yang demikian. Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.